Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube saya Yudi Ahmad. Ini video pertama saya di channel ini, video pendakian ke Gunung Raung pada tanggal 14 sampai 15 Juli tahun 2019 kemarin. Dari base camp ke pos registrasi kita cuma waktu beberapa menit jalan kaki. Jangan lupa persiapkan fotokopi KTP, surat keterangan sehat. Jangan lupa uangnya loh buat registrasi sekitar 35.000 per orang. Selanjutnya dari pos registrasi kita ke camp 1 atau camp Pak Sunaria, kita akan naik ojek. Oh iya. Bukan waktu sekitar 30 menit dari pos registrasi menuju camp 1. Jalur yang dilewati berupa kebun kopi yang cukup rimbun. Jalannya tidak terlalu ekstrim, tetapi cukuplah kalau untuk memacu adrenalin sebelum melakukan pendakian. Tinggal satu trek lagi, Bang. Ini? Iya. Tapi agak panjang treknya. Ini? Oh, iya, ntar. Kecil. Iya, apa jalur nggak kelihatan nih, Bang, sama air, Bang. Air. Iya. Air itu, aduh. Air itu lewat jalur ini, lewat jalan, Bang. Makanya tidak keliling, apa? Iya, enak banget ini. Dikelilingi kebun kopi. Akhirnya sampai juga kita di camp 1 atau camp Mbah Sunaria. Ketika sampai sini yang kurasakan suasana yang tenang, damai. Karena camp ini dikelilingi oleh perkebunan kopi yang cukup rimbun, hijau, dengan udara yang cukup sejuk. Sekitar pukul 8.30 kita mulai melakukan perjalanan dari camp 1 ke camp 2. Jalur masih didominasi oleh pohon kopi yang rimbun, kemudian treknya juga masih landai, jadi bisa buat jalan santai. Di samping trek ini juga ada air terjun sebenarnya ya, tapi cukup curam untuk menuju ke sana. Setelah 2 jam perjalanan, akhirnya sampai juga di pos 2 atau camp 2. Menurut saya ini merupakan trek yang terpanjang antar camp selama pendakian Gunung Raung. Tetapi jalan masih cukup landai dan tidak terlalu area camp 2 ini lokasinya cukup datar dan cukup lebar untuk mendirikan tenda, tetapi bahaya karena banyak pohon besar di sekitarnya.
Dari camp 2 ke camp 3 perjalanan masih standar menanjak, kanan kiri jurang tapi tertutup oleh rimbunnya hutan-hutan. Perjalanan ke camp 3 sekitar 1,5 jam. Di camp 3 kita ketemu dengan pendaki lain yang turun terakhir pada hari itu. Jadi ketika kita naik, selama di jalur pendakian benar-benar sepi, tidak ada orang yang naik lagi selain kita. Pokoknya suasananya sunyi, ngeri-ngeri sedap, pokoknya campur aduk perasaan ketika naik seperti itu. Dan perjalanan dari camp 3 menuju camp 4, tanjakan semakin terjal dan juga didominasi sama pohon-pohon yang cukup tinggi dan lebat. Akhirnya kita sampai juga di camp 4 sekitar pukul 1 kurang. Camp 4 ini sebenarnya merupakan lokasi favorit buat pendaki yang ingin mendirikan tenda dan bermalam di sini. Oh iya, di sela-sela waktu istirahat di setiap camp saya sempatkan untuk selalu berkomunikasi dengan Pak Widi selaku guide saya dalam pendakian ini. Ini penampakan dari camp 4, lumayan luas dan datar. Mungkin cukup untuk menampung sekitar 6-8 tenda. Mengapa ini jadi lokasi favorit? Karena mungkin camp 4 ini sudah di pertengahan antara dari camp 1 sampai camp 7 yang nanti biasanya untuk summit attack para pendaki. Ini gambaran dari camp 5, jalannya tetap sama dari camp 4 ke camp 5, menanjak, terjal, dan banyak ditumbuhi pohon-pohon belukar. Areanya tidak cukup luas. Sekarang kita sampai pos 6, camp 6. Kita menuju camp 7 kurang lebih 1,5 jam. Kita nanti istirahat di camp 7 sampai malam menuju summit. Oke. Ini camp 6. Oke. Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasihmu. Ku rasakan damainya hatiku. Sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di
hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh, dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari dirimu, akan ku tempuh semua perjalanan, agar selalu ada dekatmu. Ku rasakan lembutnya kasihmu. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh, dari semua kepalsuan dunia. Jangan biarkan damai. Sekarang kita lagi masak apa Pak? Ikan ayam. Ikan ayam. Ikan ayam. Ini ikan ayam, terus ini Sop. sayur sop. Wow, Nah, dingin-dingin gini seger, anget ini. Ini spesial telur mata sapi buat saya, biar besok rosa sapi. Ini nasinya bentar lagi. ini Banyak banget. Ini besok buat makan sampai pulang. Menyiapkan energi buat besok summit jam 1 malam. Setelah 2 jam pendakian dari camp 7, akhirnya sampai juga di camp 9. Di sini kita harus mempersiapkan peralatan-peralatan pendakian untuk mencapai puncak.
membutuhkan konsentrasi yang baik dan juga perlu kehati-hatian, dan yang penting lagi mengikuti arahan dari guide. Gunung Raung mendapat julukan gunung terekstrim kedua setelah Gunung Kartens di Papua. Jadi diperlukan mental yang cukup untuk mendaki Gunung Raung ini. Inilah salah satu trek yang cukup menantang di Gunung Raung, biasa disebut dengan Sirotol Mustaqim. Dengan jalur yang cukup sempit, kanan kiri jurang dengan puluhan meter kedalamannya. Hal ini akan sangat memacu adrenalin para pendaki. Konsentrasi yang tinggi dan kehati-hatian dalam melewati trek ini sangat dibutuhkan. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena trek di sepanjang jalur ini kanan kiri merupakan jurang yang cukup dalam. Menurut situs Wikipedia Indonesia, Gunung Raung adalah gunung berapi kerukut yang terletak di Jawa Timur, di ujung Pulau Jawa. Secara administratif, kawasan gunung ini termasuk dalam 3 wilayah kabupaten, antara lain Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, dan Kabupaten Jember. Sedangkan secara geografis, lokasi gunung ini berada di kawasan kompleks Pegunungan Ijen dan menjadi puncak tertinggi dari gugusan pegunungan itu. Gunung Raung sendiri mempunyai 4 titik puncak, yaitu Puncak Bendera, Puncak 17, Puncak Bukit Tinggi, dan yang tertinggi yaitu Puncak Sejati.
juga di puncak sejati 3.344 meter dari permukaan laut, puncak tertinggi dari Gunung Raung. Kaldera Gunung Raung merupakan kaldera kering yang terbesar di Pulau Jawa dan terbesar kedua di Indonesia setelah Gunung Tambora di Nusa Tenggara Barat. Kaldera Gunung Raung sendiri mempunyai bentang lebar sekitar 2 km. Berdasarkan catatan letusan Gunung Raung, gunung ini meletus terakhir pada tahun 2015 kemarin. Cuaca kali ini benar-benar cerah, dengan langit yang biru, bentangan samudra awan yang putih, sehingga kita benar-benar merasakan seakan-akan kita di atas lautan awan.